Halo teman-teman, selamat datang di channel Mojopahit Vlog. Berbicara tentang Majapahit memang cukup mengasihkan, dikarenakan banyak sekali peninggalan-peninggalan purbakala yang terdapat di daerah Trowulan dan Jatirejo yang diduga sebagai peninggalan kerajaan Majapahit. Kalau dulu kita dengar banyak sekali yang meragukan tentang eksistensi Majapahit, maka kemarin ketika diadakan ekskavasi besar-besaran di situs Kumiter, tujuannya adalah untuk kembali membangun narasi Majapahit. Karena keberadaan Majapahit itu adalah secara real, banyak sekali ditemukan bukti-bukti ilmiah di dalamnya. Salah satunya adalah ini, sumur-sumur tua yang berada cukup banyak di daerah Ngelinguk, Trowulan, Mojokerto. Dan ini adalah sumur yang nomor pertama, keberadaannya cukup baik, cukup tinggi. Sedangkan ini adalah sumur yang kedua, sumur Jobong. Ini terletak tidak jauh dari kolam Segaran. Kemudian timurnya adalah Gapura Bajangratu dan juga situs Kumitir. Jadi cukup berdekatan antara beberapa situs yang terdapat di daerah ini. Kita lihat pecahan sumur Jobong ini sekitar ketebalan 3 cm mungkin. Ini dulu ditemukan oleh penduduk pemilik lahan. Karena tanah ini berupa gundukan agak tinggi, maka akan dibuat batu bata. Ketika awal penggalian ditemukan 5 sumur, maka disebut sebagai sumur Limo. Ini sumur yang ketiga. 2 bulan kemudian diadakan penggalian lagi untuk pembuatan batu bata. Akhirnya ditemukan lagi 2 buah sumur, maka total menjadi 7 buah. Sehingga sebutan untuk sumur-sumur ini menjadi Sumur Pitu. Sehingga terus dilakukan penggalian-penggalian, akhirnya terkumpul menjadi 48 buah sumur yang terdapat di sini. Ada sumur bata dan ada juga sumur Jobong. Untuk sumur batanya ada yang berbentuk bulat, ada juga yang berbentuk persegi. Untuk sumur batanya sekitar 22 buah. Dan untuk sumur Jobongnya sekitar 26. Mari kita lanjutkan untuk terus menghitung sumur-sumur yang ada di sini. Ini sumur yang keempat terbuat dari batu bata. Diameternya cukup kecil. Kemungkinan 1 meter atau 1 meter kurang ini. Cukup kecil. Menurut keterangan dari penjaga sumur-sumur ini, menurut beliau BPJP berpendapat bahwa ini adalah sumur-sumur pemukiman zaman Majapahit dulu, atau juga bisa dikatakan sebagai sumur suci pada zamannya. Tetapi masyarakat sekitar menganggap ini adalah sumur sebagai jebakan kuda, dikarenakan jarak yang terlalu dekat antar sumur. Tapi memang secara data arkeologis ini adalah situs sumur untuk pemukiman. Dan ini adalah selanjutnya sumur kelima, sumur Jobong. Tampak pecah di bagian depan ini. Tanahnya kebanyakan tanah berpasir. Sumur ini juga diekskavasi selama 2 kali. Yang pertama tahun 2011 dan yang kedua tahun 2022. Ketika diekskavasi ditemukan beberapa pecahan keramik, beberapa juga batu umpak,
Dan ada juga tulang-tulang yang kata penjaganya adalah tulang sapi di dalam beberapa sumur. Ini sumur selanjutnya, sumur ke-6, terbuat dari batu bata berbentuk lingkaran dan ternyata airnya masih ada, biasa digunakan kelihatannya. Diameternya sekitar 1 meter lebih. Untuk kedalamannya mungkin sekitar 4 meter, 4 meter setengah. Kita akan coba untuk mengambil airnya. Ternyata airnya cukup lumayan bagus. Ini bisa dikonsumsi. Ini jarak 1,5 meter sampai 2 meter ada sumur lagi berbentuk jobong. Ini adalah sumur yang ke-7 yang tampak permukaan sekitar mungkin 15 cm sampai 20 cm. Di sebelahnya lagi ada sumur yang ke-8, jarak sekitar 1,5 meter, terbuat dari batu bata dan berbentuk lingkaran. Ini yang tampak sekitar 20 cm dari permukaan tanah. Kita melangkah lagi ke sisi selatan untuk melihat sumur-sumur lainnya. Ini memang tanahnya banyak sekali. Tanah didominasi oleh pasir. Ini sisi selatan ada sumur lagi, tapi kelihatan cuma separuh. Sumur jobong, tampak separuh tidak utuh. Sumur yang ke-9. Kita melangkah lagi ke sisi selatannya. Ini ada sumur yang cukup bagus kondisinya. Sumur bata berbentuk lingkaran, kondisi cukup bagus, akan tetapi memang sayangnya tidak ada air sama sekali. Mungkin kedalamannya sekitar 2,5 meter sampai 3 meter. Cukup bagus. Cuma yaitu tadi tidak ada airnya sama sekali. Kering kerontang. Di samping itu juga karena ini adalah musim kemarau. Dan ini adalah sumur yang ke-10. Kita beralih ke sebelahnya, jarak sekitar 2 meter. Ini adalah sumur yang ke-11, sumur jobong. Ini tampak di permukaan sekitar ketinggian, coba kita hitung pakai tangan. Ya, ini pakai tangan saya sekitar sekian. Lagi-lagi banyak sekali tanah berpasir di sini. Mungkin karena dulu bekas galian pembuatan batu bata. Dan di sebelahnya ini sumur yang ke-12, sumur jobong lagi. Ini pecahannya sekitar 3 cm. Tepat di perbatasan agak tinggi. Mungkin di tanah sebelah ini kalau digali bisa jadi kemungkinan ada struktur sumur lagi. Mengingat sumur-sumur di sini cukup banyak sekali. Setiap digali mesti ada sumur baru lagi. Yang awalnya hanya 5 berkembang menjadi 7, kemudian 43 dan 48. Gak tahu lagi kalau dibangun lagi. Sekarang kita ke arah timur. Ini ke arah timur. Ini sumur yang ke-13, sumur batu bata. Bentuknya unik karena diberdirikan. Ini putih mirip batu bata ringan, tapi sebenarnya ini batu bata merah, teman-teman. Coba kita lihat ini kan batu bata merah, putih-putih ini karena memang bekas lumut yang mengering. Digali tidak terlalu dalam.
memang hanya untuk sekadar menampakkan. Sekarang kita ke sebelahnya lagi, jarak sekitar 4 meter, ada lagi sumur yang ke-14, sumur Jobong. Ini sisi utaranya lagi, sumur yang ke-15, sumur Jobong. Kita beralih ke sisi utara, ini sumur yang ke-16, sumur Jobong. Sekitar 10 cm yang tampak. Sumur yang ke-17, sumur Jobong. Sumur yang ke-18, sumur Jobong lagi. Ini sebelah utaranya, sumur yang ke-19, sumur batu bata, berbentuk lingkaran. Ini kemungkinan ketinggian sekitar 26 cm sampai 30 cm. Ini utaranya jarak sekitar 2 meter. Dan sumur lagi, sumur Jobong, sumur yang ke-20. Tampak ditutupi oleh rumput-rumput. Dan di sebelah utaranya ini kelihatan sudah dibangun perumahan penduduk, jadi cukup dekat dengan pemukiman warga. Ini sebelah selatannya sumur yang ke-21, sumur Jobong. Sumur yang ke-22, sumur Jobong. Sumur yang ke-23, sumur Jobong lagi. Sumur yang ke-24. Sumur ke-25, sumur Jobong. Sumur ke-26, sumur dari batu bata dengan posisi berdiri. Berjarak 1 meter dari sebelahnya sumur yang ke-27, berbentuk persegi dari batu bata. Dan sebelahnya pas sumur Jobong 28. Sumur yang ke-29, sumur Jobong. Sumur Jobong, sumur yang ke-30. Sumur yang ke-31, sumur Jobong lagi. Sumur yang ke-32, sumur Jobong. Sumur yang ke-33, sumur Jobong. Ini ada struktur batu bata di bawah tempat mengambil air ini. Apakah ini sumur juga? Berbentuk mirip lingkaran. Di bawahnya ini tempat mengambil air. Kita tinggal dulu, kita cari yang lain. Sampingnya ini pembuatan batu bata. Sumur yang ke-34. Sumur yang ke-35, sumur Jobong. Sumur 36 dari batu bata. Sumur ke-37, sumur Jobong. Sumur ke-38, sumur batu bata persegi. Sumur 39, berbentuk lingkaran. Sumur 40, berbentuk Jobong. Sumur 41 berbentuk Jobong. 42 sumur Jobong lagi. Ini sumur 43 berbentuk dari batu bata persegi dan ada airnya.
Sumur ke-44 dari batu bata berbentuk persegi. Ini yang ke-45, sumur cobong. 46, sumur cobong lagi. 47, sumur berbentuk bulat terbuat dari batu bata. Dan ini adalah papan pengumuman bahwa ini adalah situs-situs yang dilindungi. Dan ini adalah sumur yang ke-48, sumur Jobong. Di samping sumur-sumur yang ada tadi, ada temuan lepas seperti batu umpak seperti ini yang masih ada di sini. Dan ini sebelah baratnya juga. Demikianlah teman-teman informasi tentang keberadaan sumur kuno yang jumlahnya cukup banyak, sekitar 48 buah. Semoga informasi ini berguna untuk kita semua dalam melestarikan peninggalan-peninggalan leluhur kita. Rahayu.